Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang komunikasi politik. Pengertian dari komunikasi politik. Komunikasi politik adalah fungsi penting dalam sistem politik. Pada setiap proses politik, komunikasi politik menempati posisi yang strategis. Bahkan, komunikasi politik dinyatakan sebagai urat nadi proses politik. Bagaimana tidak? Aneka struktur politik seperti parlemen, kepresidenan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, dan warga negara biasa memperoleh informasi politik melalui komunikasi politik ini. Definisi komunikasi politik adalah seluruh proses transmisi, pertukaran, dan pencarian informasi yang dilakukan oleh para partisipan dalam kerangka kegiatan-kegiatan politik yang terlembaga. Definisi ini menghendaki proses komunikasi politik yang dilakukan secara terlembaga. Sebab itu, komunikasi yang dilakukan di rumah antar teman atau antar saudara tidak termasuk ke dalam fokus kajian. Meskipun demikian, konsep-konsep yang dikaji di dalam komunikasi politik sangat banyak, yang oleh sebab keterbatasan tempat, maka hanya akan diambil beberapa saja. Unsur-unsur dalam komunikasi politik. Yang pertama ada komunikator politik, yaitu mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Yang B ada pesan politik. Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari, yang isinya mengandung politik, misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur, dan berita surat kabar mengenai politik. Yang C ada saluran atau media politik, yaitu alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya, misalnya media cetak, media elektronik, online, sosialisasi, dan lain-lain. Yang D ada sasaran atau target politik, yaitu anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan semacamnya. Yang E ada pengaruh atau efek komunikasi politik, yaitu terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Selanjutnya ada pendekatan komunikasi politik. Yang pertama itu ada pendekatan proses. Menurut pendekatan ini, bahwa keseluruhan yang ada di dunia ini merupakan hasil suatu proses. Spengler and Toynbee mengemukakan bahwa realitas sosial merupakan suatu siklus yang mempunyai pola-pola ulangan untuk jatuh bangunnya peradaban. Yang kedua ada pendekatan agenda setting. Pendekatan ini dikembangkan oleh Maxwell C. McCombs, seorang profesor peneliti surat kabar, juga sebagai Direktur Pusat Penelitian Komunikasi Universitas Syracuse, USA, dan Donald L. Shaw, seorang profesor jurnalistik dari Universitas North California. Pendekatan agenda setting dimulai dengan asumsi media massa yang menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan. Seleksi ini dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai gatekeeper, yaitu mereka para wartawan, pemimpin redaksi, dan penyunting gambar. Selanjutnya ada model komunikasi politik. Yang pertama adalah model Aristoteles, yaitu merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Aristoteles yang hidup pada saat komunikasi retorika sangat berkembang di Yunani. Perkembangan keterampilan orang membuat pidato pembelaan di muka pengadilan dan rapat-rapat umum yang dihadiri masyarakat. Yang pertama ada model komunikasi Laswell, yaitu berupa ungkapan verbal. Pertama ada who, siapa, say what, mengatakan apa,
in which channels, melalui siaran apa, to whom, kepada siapa, dan yang terakhir with what effect, dengan akibat apa. Selanjutnya ada model Godikons and Kim. Model ini sebenarnya merupakan model komunikasi antar budaya, yakni komunikasi antar orang-orang yang berasal dari budaya berlainan atau komunikasi dengan orang asing. Meskipun model ini juga tetap berlaku pada setiap orang, karena pada dasarnya tidak ada dua orang yang mempunyai latar budaya, sosiobudaya, dan psikobudaya yang persis sama. Asumsi dari model ini adalah dua orang yang sejajar dalam berkomunikasi, masing-masing dari mereka berperan sebagai pengirim, sekaligus sebagai penerima atau keduanya sebagai penyandian atau encoding dan penyandian balik atau decoding. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa pesan dari seseorang merupakan umpan balik untuk yang lainnya. Selanjutnya, ada model interaksional. Model ini memiliki karakter yang kualitatif, non-sistematik, non-linear. Komunikasi digambarkan sebagai pembentukan makna oleh para peserta komunikasi. Menurut model interaksi simbolik, orang-orang sebagai peserta komunikasi bersifat aktif, reflektif, dan kreatif, dan menampilkan perilaku yang sulit diramalkan. Paham ini menolak gagasan bahwa individu adalah organisme pasif. Dalam konteks ini, Blumer mengemukakan 3 premis yang menjadi dasar model interaksi. Pertama, manusia bertindak mengenai makna yang diberikan individu terhadap lingkungan sosialnya. Yang kedua, makna berhubungan langsung dengan interaksi sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya. Ketiga, dengan makna diciptakan, dipertahankan, dan diubah melalui proses penafsiran dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Yang selanjutnya ada agenda setting. Agenda setting diperkenalkan oleh McCloud dan D. L. Shaw pada tahun 72. Teori agenda setting menganggap bahwa masyarakat akan belajar mengenai isu-isu apa dan bagaimana isu-isu tersebut disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Selanjutnya ada proses komunikasi politik. Yang pertama itu ada komponen-komponen politik. Yang pertama ada satu komunikator atau sender, yaitu pengirim pesan. Yang kedua ada encoding, yaitu proses penyusunan ide menjadi simbol atau pesan. Yang ketiga ada message atau pesan itu sendiri. Yang keempat ada media atau saluran. Yang kelima ada decoding, proses pemecahan atau penerjemahan simbol-simbol. Yang keenam ada komunikan atau receiver, yaitu penerima pesan. Yang ketujuh ada feedback, yaitu umpan balik atau respon. Selanjutnya ada saluran komunikasi politik. Yang pertama ada komunikasi massa, komunikasi satu kepada banyak, komunikasi melalui media massa. Yang kedua komunikasi tatap muka, dalam rapat umum, konferensi pers, dan sebagainya. Yang ketiga ada komunikasi interpersonal, komunikasi satu kepada satu, door to door visit, temui publik, dan lain-lain. Dan yang keempat ada komunikasi organisasi, yaitu gabungan komunikasi dari satu kepada satu dan satu kepada banyak. Selanjutnya ada contoh dari komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan suatu komunikasi yang berada dalam lingkup politik di mana di dalamnya berbicara tentang politik. Komunikasi politik ini diciptakan agar hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat saling berinteraksi dalam hal politik. Contoh komunikasi politik yang terjadi di tengah masyarakat ialah sosialisasi atau kampanye calon anggota DPR kepada masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut, komunikasi yang digunakan adalah komunikasi politik. Mengapa harus menggunakan komunikasi politik? Karena komunikasi politik adalah suatu penghubung agar masyarakat dapat memahami dua perpolitikan dan dapat memahami maksud dan tujuan sosialisasi calon anggota DPR tersebut. Kampanye adalah serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar halayak yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Pidato dan penyampaian pesan-pesan politik seperti halnya kampanye di ruang publik maupun dalam kelompok kecil yang terjadi di Indonesia dapat diamati melalui berbagai aspek yang melekat dalam komunikasi politik.
Komunikator politik adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam menjalankan komunikasi politik. Pesan politik dihubungkan dengan lambang atau simbol, bahasa dan opini publik. Ketiga faktor itu selalu melekat dalam informasi politik yang disebarkan oleh komunikator kepada masyarakat untuk mencapai tujuan politik. Dalam penyampaian pesan politik digunakan strategi persuasi sebagai teknik penyampaian pesan melalui kampanye, propaganda, dan penggalangan opini publik. Menyampaikan pesan, informasi, dan berita politik yang terus-menerus dalam program sosialisasi politik yang dilakukan oleh komunikator politik merupakan pembelajaran politik dan partisipasi politik dari masyarakat. Kesimpulan dari semuanya adalah komunikasi politik adalah fungsi penting dalam sistem politik. Definisi komunikasi politik adalah seluruh proses transmisi, pertukaran, dan pencarian informasi, termasuk fakta, opini, keyakinan, dan lainnya yang dilakukan oleh partisipan dalam kerangka kegiatan-kegiatan politik yang terlembaga. 5 komponen dalam komunikasi politik menyangkut komunikator politik, pesan politik, media yang digunakan dalam komunikasi politik, halayak politik, dan akibat yang ditimbulkan dari komunikasi dalam politik. Tujuan komunikasi politik berhubungan dengan pesan politik yang akan disampaikan, yaitu informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan public opinion atau pendapat umum, dan menjawab pendapat atau tuduhan lawan politik. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami dari kelompok 2 berterima kasih atas partisipasi dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.